Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para pemirsa, para pendengar jamaah Masjid Raya Sabil Al-Muhtadin, kaum muslimin, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Mari sejenak kita kembali bermunajat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan memanjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah atas segala nikmat karunia Allah yang diberikan kepada kita berupa nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan alhamdulillah pada saat ini kita masih menjalankan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam selalu tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta seluruh umat beliau dari dahulu, sekarang hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa waktu terus berjalan. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Sekarang kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Bagi kita orang yang beriman, datangnya Ramadan melahirkan suatu kegembiraan bahwa dengan hadirnya Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah ketaatan, memperbaiki kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dimaklum dalam Al-Qur'an, Allah sudah menyatakan dengan jelas bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana berpuasanya orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi hadirnya Ramadan adalah anugerah rahmat Allah yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Artinya kita diberikan kesempatan oleh Allah dengan bertemu dengan Ramadan untuk memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Selama Ramadan kita dididik, ditarbiyah, ditraining bagaimana kita mengendalikan nafsu kita. Jangankan melakukan hal-hal yang berbau maksiat, perkara-perkara yang mubah, yang halal pun diatur sedemikian rupa selama Ramadan ini. Yang kesemuanya itu adalah membina mentalitas kita, spiritual kita dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama Ramadan ini hendaknya kita merasakan kegembiraan yang luar biasa bertemu dengan Ramadan. Karena apa? Tidak semua orang diberikan kesempatan bertemu dan berjumpa dengan Ramadan. Ada orang yang seminggu datang Ramadan,
sudah berpulang. Ada yang berpulang di awal Ramadan. Dan kita berdoa, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah bisa menyelesaikan ibadah Ramadan kita. Dan kita juga berharap dan selalu berdoa, mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali dengan Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang. Amin, Allahumma amin. Hadirin yang mulia, para pemirsa, para pendengar, rahimakumullah. Di penghujung Ramadan ini, tentu kita kembali merenung, merefleksi sejauh mana kita bisa mengisi dan menghiasi Ramadan yang merupakan anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Apakah hadirnya Ramadan cuma menjadi sesuatu yang rutinitas belaka? Artinya kita sudah terlalu sering bertemu dengan Ramadan. Jadi yang terpenting adalah kita mempunyai kesan dan pesan dengan adanya hadirnya bulan Ramadan ini. Dan kita sudah berada di penghujung bulan yang mulia ini. Yang mana kita tahu bahwa di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya, maghfirahnya, dan pembebasan dari api neraka. Itu yang menjadikan kita bergembira dengan adanya Ramadan. Karena di sini ada jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Jadi Ramadan itu adalah awalnya rahmah, pertengahannya adalah ampunan, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Itulah yang patut menjadi renungan kita bersama. Apakah kita sudah bisa memperbaiki diri kita masing-masing dengan hadirnya Ramadan? Dan tidak lama lagi Ramadan akan segera berakhir. Dan kita selalu berharap dan berdoa, mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa bertemu dan berjumpa dengan Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang. Artinya apa? Kita berdoa mohon dipanjangkan umur untuk taat ibadah kepada Allah. Hadirin yang mulia, para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Di mana pada saat ini kita semua dalam kondisi keprihatinan dengan adanya pandemi COVID-19, virus corona yang merebak di seluruh dunia, bukan cuma di negara kita, di seluruh dunia berjibaku berjuang melawan pandemi tersebut. Dan kita mengalami di daerah kita, di benua kita juga terasa adanya penerapan PSBB. Nah, di sini perlu kita secara arif dan bijaksana dalam rangka kita bisa menjadikan suasana tersebut menjadi sesuatu hal yang harus kita jadikan renungan. Apa yang menjadi perlu kita terus merenung bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan segala musibah kita kembalikan kepada Allah. Tentu Ramadan mendidik kita bagaimana kita menjadi orang yang sabar.
Ramadan syahrul sabri. Ramadan itu bulan kesabaran. Artinya apa? Kita selama Ramadan ini dididik oleh Allah untuk menjadi pribadi-pribadi yang sabar. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi maksiat kepada Allah, serta sabar terhadap segala musibah yang menimpa. Jadi kesabaran itu adalah menjadi ciri khas orang yang beriman. Didikan Ramadan adalah menjadikan manusia-manusia yang mempunyai kesabaran yang tinggi. Innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Sabar dalam ketaatan selama Ramadan, kita dididik oleh Allah menjalankan ibadah puasa yang berat, tidak makan dan minum selama siang hari, tidak melakukan hubungan suami istri siang hari. Itu adalah dalam rangka memupuk kesabaran, tidak melakukan hal-hal yang berbau maksiat, tidak melakukan hal-hal yang menjerumuskan kita berbuat dosa. Ramadan mendidik kita. Dan lebih khusus pada saat ini kita dalam kondisi keprihatinan, musibah adanya pandemi virus corona tersebut. Tentu lebih lagi kita memposisikan diri kita sebagai pribadi-pribadi atau manusia-manusia yang sabar atas segala musibah yang menimpa kita. Karena di balik musibah tersebut tentu ada hikmah yang terkandung. Bagaimana nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan martabat yang tinggi kepada orang-orang yang sabar. Jadi dengan didikan Ramadan menjadikan manusia-manusia yang taat kepada Allah, manusia-manusia yang mempunyai kesabaran yang tinggi dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, dalam menjauhi maksiat, dan dalam menghadapi segala macam bala musibah. Para pemirsa, para pendengar jamaah rahimakumullah, tidak lama lagi kita akan segera menyelesaikan ibadah Ramadan. Kita akan berlebaran. Dan saat ini juga dengan adanya himbauan kepada masyarakat, dengan adanya tidak boleh mudik, jadi kita dihimbau bahwa kita selama pandemi ini tidak pulang kampung, tidak mudik. Karena apa? Karena dikhawatirkan kita yang dalam zona merah ini, dan mudahan segera berakhir, akan menjadi penyebar virus ke daerah-daerah zona hijau yang akan kita datangi dengan adanya mudik tersebut. Artinya kita tidak boleh memudaratkan diri kita dan memudaratkan orang lain. La darara wa la dirara. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh juga memudaratkan orang lain. Artinya apa? Dengan adanya himbauan tersebut untuk kemaslahatan kita semua, kita berlebaran bisa dilaksanakan dengan sederhana. Yang selama ini kita mungkin bisa bersilaturahmi dengan keluarga, kerabat, saudara kita di kampung, tempat-tempat yang jauh bertemu. Nah, pada saat ini kita bersabar dulu. Kita bisa ganti dengan via telepon, WhatsApp. Intinya adalah komunikasi silaturahmi itu dalam bentuk apa saja bisa. Yang penting adalah keluasan hati kita untuk saling memaafkan. Karena kita sudah di training selama Ramadan ini, jiwa kita dibersihkan. Nah, dengan hadirnya Lebaran, kita kembali membersihkan diri kita. Kayaumi waladathu ummu. Jadi kita sudah bersih dari segala noda dosa selama Ramadan ini, dan setelah kita berlebaran,
kita seperti bayi yang baru lahir, putih, bersih, tidak ada noda. Itulah yang menjadi dasar kebahagiaan kita dengan adanya Ramadan. Makanya kata Rasul dalam hadis, lis-shaim farhatani, bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Farhatun inda iftarihi, kebahagiaan yang pertama adalah ketika kita berbuka. Coba kita merenung sejenak. Tatkala kita menjelang berbuka puasa, bahagia sekali, gembira sekali. Kita kumpul dengan anak istri kita, dengan keluarga kita, buka puasa. Tidak masalah menu apapun, sesederhana apapun, tetapi pada saat itu dan detik itu tergambar nuansa kegembiraan di hati kita masing-masing. Karena apa? Karena tatkala kita berbuka, melepas dahaga kita dengan minum, berbuka itu, disitulah rahmat Allah dicurahkan kepada kita, ampunan Allah diberikan kepada kita. Itulah kebahagiaan kita. Adakah yang lebih bahagia selain kita mendapatkan rahmat Allah, selain mendapatkan ampunan Allah? Itu kebahagiaan yang paling utama. Jadi orang yang berpuasa sangat berbahagia sewaktu dia berbuka, karena dia mendapatkan ampunan Allah. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa Ramadan semata-mata karena Allah dan mengharapkan pahala daripada Allah, akan diampuni oleh Allah segala dosa-dosanya yang telah lalu. Itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Dan nanti saat kita berlebaran, menyelesaikan sebulan penuh kita berpuasa, kita juga berbuka. Artinya kita berlebaran. Nah, sebagaimana ulun jelaskan tadi, saat kita berlebaran, kita bahagia. Kenapa? Karena kita sudah insya Allah mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan rahmat Allah, dan insya Allah menjadi jaminan kita dibebaskan dari api neraka. Innamal idu liman labisal jadid, laisal idu liman labisal jadid, innamal idu liman ta'atahu tazid. Jadi tidak dinamakan berlebaran itu orang yang secara lahir cuma berpakaian baru, pakai peci baru, pakai sorban baru, pakai celana baru, pakai gelanjang baru dan sebagainya. Itu lahiriah saja. Laisal idu liman labisal jadid. Jadi berlebaran itu bukan semata-mata kita memakai pakaian yang baru, tapi yang sebenarnya hakikat berlebaran adalah innamal idu liman ta'atahu tazid. Sesungguhnya yang sebenar-benarnya berlebaran itu adalah orang yang ketaatannya bertambah kepada Allah, karena dididik selama Ramadan. Puasanya dijaga dengan baik, salatnya dijaga, puasanya, qiyamul lailnya dididik. Itu yang menjadikan kita ketaatannya bertambah kepada Allah. Dan itu juga menjadi kebahagiaan kita. Kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita berpuasa selama 1 bulan penuh. Itu bukan perkara yang mudah. Banyak orang yang tidak mampu berpuasa, padahal badannya sehat, tapi tidak mendapat petunjuk hidayah Allah, tidak mampu berpuasa. Nabi pernah menyatakan seperti ini, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Itu tatkala kaum muslimin baru menyelesaikan peperangan yang sangat dahsyat, yaitu perang Badar, perang yang pertama dalam sejarah Islam, perang yang luar biasa. Jadi kata Nabi, kita baru saja menyelesaikan perang yang kecil dan segera akan masuk kepada peperangan yang lebih besar lagi. Jadi peperangan Badar yang begitu dahsyat dikatakan kecil, tidak ada apa-apanya, dan akan masuk ke medan yang lebih besar. Ternyata apa kata Nabi? Perang tersebut adalah
jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Salah satunya adalah dengan berpuasa Ramadan. Jadi pantaslah kita berbahagia dengan adanya Ramadan. Dengan berpuasa kita bergembira karena kita akan mendapatkan janji Allah itu berupa ampunan dari segala dosa, mendapatkan rahmatnya Allah, serta mendapatkan pembebasan dari api neraka. Lanjutan hadis adalah wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kita akan mendapatkan kegembiraan tatkala nanti pada saatnya kita bertemu dengan Rabb Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan kehormatan, orang yang mendapatkan pahala dari ibadah puasa yang kita lakukan. Karena kata Allah dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bi. Bahwa puasa itu katalah untukku dan aku akan membalas puasanya itu. Para pemirsa, para pendengar, para jamaah rahimakumullah. Jadi pada saat ini mari kita mengajak kepada diri kita masing-masing untuk betul-betul memanfaatkan waktu yang tersedia ini. Di penghujung bulan yang mulia ini kita kembali memohon kepada Allah, ya Allah, terimalah segala amal ibadah, ampuni segala kesalahan dan kekhilafan yang telah kita lakukan. Dan kita juga berdoa, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan untuk selalu taat ibadah kepada Allah dan mampu dengan pertolongan Allah untuk menjauhi segala bentuk maksiat kepada Allah, dan mampu selalu bersyukur atas segala nikmat yang dikaruniakan oleh Allah, dan mampu untuk selalu bersikap sabar atas segala musibah yang melanda. Itu adalah pribadi-pribadi manusia yang dididik lewat Ramadan ini. Karena visi dan misi Ramadan itu adalah menjadikan manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah. Ini adalah endingnya. Jadi akhir daripada orang yang berpuasa Ramadan itu adalah menjadikan manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah. Itu yang menjadikan dasar kita semua. Kita bergembira dengan adanya Ramadan. Kita berpuasa dengan suasana hati yang senang bahwa ini adalah anugerah Allah yang memberikan kesempatan kepada kita. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang mulia tersebut. Jadi oleh sebab itu kita wajib bersyukur kepada Allah atas anugerah kita bisa bertemu dengan Ramadan, bisa menyelesaikan ibadah Ramadan, dan berdoa semoga seluruh amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita setiap malam setelah salat tarawih kita berdoa supaya dimantapkan iman kita. Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Iman kita, semoga iman kita disempurnakan oleh Allah. Dan kita juga berdoa amal ibadah kita diterima oleh Allah. Dan kita bermohon jangan sampai amal ibadah kita selama Ramadan ini tidak diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Para jemaah sekalian yang rahimakumullah, di penghujung penyampaian ini mari kita sama-sama kembali bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat, maghfirah kepada kita semua, sehingga kita semua dapat menjalani kehidupan pada masa yang akan datang dengan lebih baik lagi. Jadi bekal didikan Ramadan selama 1 bulan penuh ini akan menjadi bekal kita menjalani kehidupan selama 11 bulan yang akan datang. Jadi apakah Ramadan berhasil mendidik kita? Apakah kesan dan pesan Ramadan ada pada diri kita? Nanti kita lihat selama perjalanan kita 11 bulan yang akan datang. Jadi kalau istilah orang berhaji itu, kemabruran haji itu dilihat pasca dia melaksanakan ibadah haji. Sama juga dengan Ramadan.
Jadi ketakwaan, ketaatan yang dia perlihatkan, dia bina selama Ramadan ini, nanti juga ditentukan setelah pasca Ramadan. Jadi kita selalu berharap Allah Subhanahu wa taala memelihara diri kita semua untuk selalu taat ibadah kepada Allah, selalu berbuat kebajikan, selalu menebar kemaslahatan kepada masyarakat, kepada umat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan petunjuk, hidayah dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama kepada diri pribadi ulun dan kepada pian barataan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.